Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Dwi Bestari, CDP Angkatan 9 Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan saya. Kenalkan, di sini ada Pak Ingga Aditya Pradana, guru kelas 6 dari SDN Teguharjo 3. Assalamualaikum Pak Ingga, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ini Bu Ana sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Bagaimana anak-anak kelas 6 semuanya masuk? Untuk hari ini tadi alhamdulillah masuk, tapi sempat memang beberapa hari kemarin itu anak-anak ada yang izin sakit Bu Ana. Ada 2 orang, kalau 2 orang, 3 orang juga kemarin itu sempat izin sakit karena memang cuacanya seperti ini ya. Saya kira sekali ya, iya, terus kemudian kayaknya sih juga lagi musim ini anak-anak sakit panas, panas, pilek itu Bu Ana. Iya. Baik Pak Ingga, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya. Iya. Sebelum nanti saya akan mengadakan supervisi pembelajaran di kelasnya Pak Ingga. Kemudian saya juga akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak Ingga lakukan. Iya. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak Ingga lakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum Bapak Ingga melakukan kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajarannya lebih percaya diri, lebih siap, dan dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Iya. Baik Pak Ingga, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ingga ya. Untuk yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran nih. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran ini? Baik, terima kasih Bu Ana. Terkait dengan tujuan pembelajaran, memang di pembelajaran yang akan saya lakukan itu saya menetapkan 4 tujuan pembelajaran Bu Ana. Yang pertama itu adalah setelah melakukan kegiatan mengamati dan diskusi kelompok, siswa mampu menganalisis cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara tepat. Itu yang pertama Bu Ana. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, setelah melakukan kegiatan kerja kelompok, siswa mampu menyajikan karya tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk yang selanjutnya, setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu menemukan informasi penting dalam suatu bacaan dengan menggunakan unsur 5W plus 1H. Dan selanjutnya, untuk yang terakhir, tujuan pembelajarannya, setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu menyajikan informasi penting dari sebuah teks menggunakan unsur 5W plus 1H dengan berbagai macam karya mind mapping atau pohon informasi dengan percaya diri. Itu adalah tujuan yang saya tentukan Bu Ana terkait dengan pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan Pak Ingga. Benar. Jadi ada menganalisis cara tumbuhan menyesuaikan diri ya. Kemudian juga menyajikan karya, menemukan informasi penting dan menyajikan informasi penting. Baik Pak Ingga, untuk pertanyaan selanjutnya tentang area pengembangan nih. Kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak capai itu seperti apa? Sebenarnya untuk area pengembangannya, khususnya untuk anak-anak itu yang ingin saya capai adalah bagaimana anak-anak itu mampu mempresentasikan apa yang telah mereka pelajari. Itu sebenarnya Bu Ana yang ingin saya capai di sini. Jadi selain juga terkait dengan tujuan dari kognitif anak, terkait dengan pengetahuan anak berkaitan dengan cara tumbuhan beradaptasi, itu memang salah satu area pengembangan yang ingin saya tuju adalah bagaimana anak-anak itu bisa berkembang untuk mampu menyampaikan apa yang sudah dia pelajari. Maka dari itu terkait dengan pembelajaran yang ada, karena di sini kan saya masih tematik ya Bu Ana ya, masih belum kurikulum merdeka, masih menggunakan kurikulum 2013. Adapun 2 muatan pelajaran yang di pembelajaran ini, baik itu IPA maupun bahasa Indonesia, di situ saya menekankan anak-anak mampu untuk menyajikan karyanya, juga mampu untuk mempresentasikan apa yang menjadi karyanya. Jadi seperti itu Bu Ana, itu area pengembangan yang ingin saya tuju. Keren sekali Pak Ingga. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya untuk area pengembangan di sini. Terima kasih Bu Ana. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini saya ingin mendengar nih rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas, mungkin dari strateginya, metodenya, atau model pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas Pak Ingga nanti. Baik, mungkin ini Bu Ana terkait dengan pembelajaran yang akan saya lakukan itu saya berpikiran bahwasanya anak-anak itu nanti saya ajak untuk belajar secara berkelompok Bu Ana.
Dimana nanti kalau rencana saya mengelompokkan anak-anak itu berdasarkan pengetahuan awal tentang materi cara tumbuhan beradaptasi itu Bu Ana. Itu yang ingin saya tuju. Kemudian saya kelompokkan. Kemudian nanti Bu Ana, di setiap kelompok itu saya merencanakan akan ada beberapa materi yang saya tunjukkan Bu Ana. Jadi saya di sana itu nanti menggunakan bayangan saya menggunakan 3 media pembelajaran. Yang pertama itu saya menggunakan media video Bu Ana, rencana saya. Kemudian saya menggunakan media itu berbagai macam artikel. Terus kemudian yang satunya itu saya akan menampilkan infografis Bu Ana. Nah itu nanti rencana akan saya cetak seperti banner itu Bu Ana. Nah itu rencananya. Kemudian anak-anak pembelajarannya itu nanti itu saya pengennya anak-anak belajarnya di luar kelas Bu Ana. Jadi nggak melulu di dalam kelas ya, supaya maksud saya itu ketika anak-anak belajar itu ada sesuatu yang baru lah nantinya. Kalau anak-anak belajar di luar kelas kan pasti ada sensasi barunya. Terus kemudian saya pengen anak-anak itu belajar juga sambil bergerak itu Bu Ana. Jadi ketika media yang saya sediakan itu pengennya saya nanti akan saya tempatkan di 3 tempat yang berbeda, dimana nantinya setiap kelompok diberikan waktu tertentu untuk mempelajari setiap materi yang ada itu Bu Ana. Rencana saya seperti itu sih kalau rancangan kegiatan saya nanti di pembelajaran itu Bu Ana. Baik, jadi Pak Ingga ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Pak ya, dengan pembentukan kelompok itu berdasarkan kesiapan belajar anak ya seperti itu pengetahuan awalnya. Kemudian media yang digunakan juga disesuaikan ya Pak ya, ada yang video, kemudian artikel dan infografis sesuai dengan gaya belajar peserta didik gitu ya. Iya, maksud saya seperti itu Bu Ana. Jadi pembelajarannya juga bisa dilakukan di luar kelas sehingga mereka juga sambil bergerak ya, kinestetik. Jadi untuk anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik dapat terpenuhi begitu ya Pak. Benar seperti itu Bu Ana. Sekali ini saya jadi tidak sabar ingin melihat secara langsung untuk pembelajaran di kelas Pak Ingga. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kalau kegiatan pembelajaran ini saya rencanakan sih karena kita juga melihat materi yang saya sampaikan juga ya Bu Ana ya. Kemungkinan besar materi ini saya sampaikan minggu depan Bu Ana. Minggu depan. Pak? Insya Allah akan saya laksanakan di hari Senin Bu Ana. Hari Senin. Iya, hari Senin. Baik, jadi nanti saya hari Senin saya akan datang ke kelas Pak Ingga dan saya akan melakukan supervisi kelas, di mana saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas, nanti kita bertemu kembali, kita melakukan percakapan pasca observasi, gitu Pak Ingga. Ya Bu Ana, monggo nanti saya tunggu di kelas saya Bu Ana. Sebelum kita akhiri nih Pak Ingga, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Kalau yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, yang pertama adalah yang jelas saya menjadi lebih tahu ya di mana area pengembangan yang akan saya tuju. Kemudian bagaimana juga saya mendapatkan gambaran terkait dengan strategi mungkin ya Bu Ana ya, kalau saya sampaikan tadi, strategi seperti apa yang akan saya lakukan di kelas nantinya untuk mencapai area pengembangan itu. Jadi itu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi banyak yang saya peroleh, saya punya gambaran yang itu nanti akan saya tuangkan di dalam RPP saya dan akan saya laksanakan di pembelajaran saya. Seperti itu Bu Ana yang saya dapatkan. Baik, terima kasih Pak Ingga atas waktunya dan sudah bersedia nih melakukan percakapan praobservasi. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi kelas ya. Nah, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi ya Pak, Senin depan. Dan kemudian percakapan pasca observasi. Begitu kegiatan ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anak pada siang hari ini kita bertemu kembali. Tadi kalian yang pertama pelajarannya apa? Yang pertama tadi ya. Nah ini sekarang setelah kita ada di jam kedua, pelajarannya adalah tematik ya. Pelajarannya adalah tematik. Nah sebelumnya anak ini sepertinya Pak Guru mengamati kelasnya sudah bersih ya.
Alhamdulillah berarti dengan begini kalian pertama selalu menjaga keyakinan kelas kita. Apa keyakinan kelas kita? Salah satunya adalah apa, Rek? Menjaga kebersihan. Tadi itu sudah kalian laksanakan. Ya, kemudian dikatakan juga Anda selalu mengingatkan bahwasannya selalu menjaga kedisiplinan serta kerapiannya ya. Itu alhamdulillah ini semuanya sudah benar. Nah, baik anak-anak, berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan, kemarin kita telah mempelajari tentang bagaimana perempuan itu beradaptasi dengan lingkungannya, ya, bagaimana perempuan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, itu ada silakan tuliskan apa saja, bebas anak-anak, nggak usah takut, bebas ya, apa saja yang kalian tahu tentang adaptasi tumbuhan ini. Boleh pengertiannya, boleh macam-macam tumbuhannya, boleh misal kalian tahu di rumahnya ada tumbuhan apa, terus kemudian adaptasinya seperti apa, boleh, bebas, silakan. Banyak yang meneruskan pengetahuan kalian tentang adaptasi ya. Ada yang menyampaikan di video ini tadi, ada yang menyampaikan tumbuhannya, ada teratai, terus kemudian ada juga yang hidrofit di tempat yang lembab dan lain sebagainya. Penyesuaian diri. Nah, selanjutnya anak, Pak Indra di sini akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ya, beberapa kelompok di sini. Saya Pak Indra akan membagi kalian dari yang ada ini menjadi 3 kelompok. Tapi mohon maaf, karena kelompoknya itu kita harusnya kan misalnya 15 ya. Karena ini tidak masuk 1 akhirnya tinggal 14. Maka mohon maaf, apabila satu kelompok nanti anggotanya hanya 4. Ya, anggotanya adalah 5 dan 1 lagi 4. Baik. Baik, diperhatikan di kelompok yang pertama, ya, di kelompok yang pertama itu ada Indira, Helga, Cindy, Damar, dan Gita. Ya, Indira, Helga, Cindy, Damar, dan Gita. Silakan angkat tangan yang saya panggil namanya Indira, Helga, Cindy, Damar, Gita. Baik, karena kebetulan banyak yang ada di bangku barat, maka bagaimana kalau kelompok 1 kita taruh di barat? Ya, apa ya? Baik, silakan bergeser ke bangku kelompok 1. Yang belum dipanggil berdiri dulu. Gimana cara mainnya? Silakan kalian membagi tugas masing-masing terkait
dengan siapa yang mau menulis di nama, terus kemudian siapa yang mau menulis informasinya, silakan dibagi masing-masing. Ya, misalkan setiap kelompok memiliki perannya masing-masing. Ya. Kemudian, silakan dilihat di lembar kerjanya. Ya, lembar kerja itu kalian isi dengan nama kelompoknya masing-masing. Ditulis nama lengkapnya. Ya, nggak apa-apa wes. Kalau sudah terlanjur nama panggilan, silakan nama panggilannya saja. Kalian akan belajar di luar kelas. Ada 3 pos, ya. Pos 1, pos 2, pos 3. Silakan ditulis di situ. Nanti posnya tulis saja pos video. Itu di pos 1. Ada ya tulisannya pos ya di atasnya ya. Pos pembelajaran 1 itu adalah pos video. Silakan bisa ditulis di bagian yang kosong. Ya, boleh. Ya, di atas pos video. Pos kedua ada pos artikel. Ya, pos artikel. Pos yang ketiga ada infografis. Setelah ini kalian akan menuju pos-pos kalian sesuai dengan nomor kelompok kalian ataupun nama kelompok kalian. Jadi kelompok 1 menuju pos 1 dulu, kelompok 2 menuju pos 2 dulu, kelompok 3 menuju pos 3. Kemudian setiap pos nanti waktunya adalah 15 menit. Ya, setiap pos waktunya adalah 15 menit. Setelah 15 menit bergeser. Pos 1, pos 2, pos 3. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setelah selesai 15 menit, kelompok 1 bergeser ke kelompok 2. Kelompok 2 bergeser ke kelompok 3. Kelompok 3 bergeser ke kelompok. Setelah habis 15 menit lagi bergeser lagi, kelompok 3 bergeser ke pos 2. Kelompok 2 bergeser ke pos 3 dan kelompok 1 ya, ini kelompok ya. 1 ke pos 3. Maaf. Kelompok 1 bergeser ke pos 3 dan kelompok 2 bergeser ke pos 1. Dari sini ada yang tanyakan apa tidak bergesernya? Paham? Pos. Sahabat, pernah kalian mendengar pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini bermakna di mana kita berada pada suatu tempat yang baru, maka hendaknya kita dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan. Sahabat, hal ini juga silakan bergeser. Silakan bergeser. Ini adalah pergeseran terakhir. Oke. Bentar. Bentar, Pak.
Sementara morfologi adalah penyesuaian diri dengan perubahan makhluk hidup sekitarnya. Mereka beradaptasi dengan 4 cara, yaitu anatomi, morfologi, fisiologi, dan perilaku. Adaptasi tumbuhan xerofit. Contoh tumbuhan xerofit: kaktus, lilin, burung, pohon kurma, lidah buaya. Jadi tumbuhan xerofit. Berdaun kecil, batangnya berdaging untuk menyimpan cadangan air. Selain untuk menyesuaikan diri, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa, yaitu: 1. Memiliki duri. Tumbuhan yang memiliki duri pada batang. Contoh: mawar, rotan, kaktus, bougainville, salak, bonsai malu. Ada yang mau bertanya? Ya, baik anak-anak, itu tadi presentasi dari kelompok 2 terkait dengan adaptasi makhluk hidup. Beri tepuk tangan dulu untuk presentasinya dari kelompok 2. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya dipersilakan dari kalian, mungkin ada yang mau bertanya. 3. Ya, silakan. Ya, apa yang dimaksud dengan adaptasi morfologi? Ayo kelompok 2 silakan untuk dijawab pertanyaannya. Jadi morfologi adalah penyesuaian diri dengan merubah makhluk hidup. Dengan merubah apanya? Makhluk hidup. Iya. Jadi adaptasi morfologi tadi dikatakan bahwasannya adalah adaptasi yang dengan merubah bentuk tubuhnya dari makhluk hidup. Gimana Mas Reza? Sudah? Oke, beri tepuk tangan dulu atas jawabannya serta pertanyaan dari Mas Reza. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya, Mbak Sela, silakan Mbak Sela. Bagaimana cara mawar dan kaktus melindungi diri dari pemangsa? Iya, bagaimana mawar dan kaktus melindungi diri dari pemangsa ya Mbak Sela ya? Ayo silakan kelompok 2 untuk dijawab. Berarti mawar dan kaktus melindungi diri dengan duri yang ada dari batangnya. Oke, melindungi dirinya dari duri yang ada pada batangnya ya. Oke, seperti itu. Gimana Mbak Sela? Sudah? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk jawaban dan pertanyaan dari Mbak Sela. Baik, kelompok 2 silakan untuk ditutup dulu presentasinya. Sekian presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan nama kelompok. Jamar, Indra. Saya akan mempresentasikan adaptasi tumbuhan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 beri tepuk tangan dulu Rek. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari anak-anak atau teman-teman yang lain ada pertanyaan, silakan. Setelah ini dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya ya. Ya. Baik, itu tadi anak presentasi dari kelompok-kelompok kalian. Tadi sudah ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah melakukan presentasi. Beri tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Jadi banyak sekali pada hari ini rangkaian pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, dari kesekian ini tadi, dari rangkaian pembelajaran kita tadi, kira-kira nih apa yang sudah kalian pelajari anak-anak? Ada yang bisa menyampaikan? Angkat tangan, ya Sela, siapa? Salsa.
contoh tumbuhan hidrofit ya apa Salsa? Ya tumbuhan teratai, benar sekali kata Mbak Salsa juga pelajari tumbuhan hidrofit contohnya adalah teratai. Ada lagi yang menyampaikan yang sudah dipelajari pada hari ini? Silakan. Ya, Mas Dodi. Macam-macam adaptasi pada tumbuhan. Oke, terima kasih Mas Dodi. Macam-macam adaptasi tumbuhan. Ada lagi? Silakan. Ya. Adaptasi secara hidrofit ya bagus sekali. Sudah disampaikan kita pelajari tentang macam-macam adaptasi. Ada secara hidrofit, xerofit dan contoh-contohnya. Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Terus kemudian nih, menurut kalian kira-kira bagaimana perasaan kalian terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan tadi? Ada yang mau menyampaikan perasaannya? Ya, Mas Yoga, silakan Mas Yoga. Iya, senang karena belajarnya di luar ya. Tadi berkelompok, sempat berpindah-pindah tempat. Ada yang mengamati laptop, ada yang mengamati infografis, ada yang mengamati artikel. Benar ya? Seperti itu anak-anak? Oke, terima kasih Mas Yoga. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, Mbak Naila, silakan Mbak Naila. Karena kita bisa membuat peta konsep. Iya, pelajarannya senang karena Mbak Naila katanya tadi bisa membuat peta konsep. Jadi secara keseluruhan Pak Ika mengamati bahwasanya pembelajarannya ini bisa diterima ya, menyenangkan bagi anak-anak. Menyenangkan ya. Seandainya di kemudian hari kita belajar seperti ini lagi, kira-kira anak-anak mau apa tidak? Mau. Ya, oke, terima kasih anak-anak ya karena sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk kemudian anak-anak jangan lupa kalian di rumah juga selalu untuk membuka bukunya. Jangan lupa untuk selalu belajar apa yang sudah kalian pelajari di sekolah. Jangan lupa di rumah untuk dibuka-buka lagi supaya apa? Kalian tidak lupa dalam pembelajaran yang telah kita pelajari. Jadi seperti itu anak-anak ya. Baik, jangan lupa juga nanti di rumah sempatkan juga untuk membuka evaluasi yang ada pada buku paket. Kemudian kalian kerjakan, kemudian besok kita bahas anak-anak ya. Besok kita bahas. Oke, mungkin itu saja yang bisa Pak Ingga sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Pembelajarannya hanya tutup. Pak Ingga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian. Assalamualaikum Pak Ingga, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ana. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ini baik walaupun sedikit ini Bu Ana ya agak sedikit flu, agak sedikit dinding ini suaranya Bu Ana. Mungkin karena cuaca ya Pak? Iya, cuacanya yang tidak menentu itu Bu Ana. Oke. Bu Ana apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke. Gini Pak, kita ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol mengenai pasca observasi Iya. pembelajaran yang kemarin. Oh iya. Iya, Bu Ana. Ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ingga, boleh ya? Boleh monggo Bu Ana. Baik Pak Ingga, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaannya Pak Ingga setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Yang jelas setelah melakukan pembelajaran kemarin itu saya merasa ini Bu Ana ya, saya merasa puas juga dengan pembelajaran yang saya lakukan. Terus kemudian juga saya lebih gini Bu Ana ternyata ya, ketika kita melakukan pembelajaran yang bagus ternyata lebih tertantang untuk melakukan sesuatu yang lebih Bu Ana. Nah itu yang saya rasakan ketika kemarin saya melakukan pembelajaran dan mencoba melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi itu Bu Ana, kok saya merasa wah ini sepertinya masih bisa tereksplor lagi nih pembelajarannya, masih bisa dimodifikasi lagi, jadi seperti itu. Tapi secara umum saya sudah merasa puas sih dengan pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu Bu Ana. Gitu. Berarti pembelajarannya sudah sesuai dengan rencana Pak Ingga? Iya, kalau secara umum sudah sesuai dengan rencana saya memang Bu Ana. Seperti ya walaupun ada yang transfer mungkin hanya sedikit lah Bu Ana terkait dengan rencana pelaksanaan yang saya buat itu secara umum sudah sudah mencakup semua yang saya rencanakan itu Bu Ana. Ngomong bisa diceritakan kembali mengenai area pengembangan yang ingin dicapai ataupun tahapan-tahapannya itu seperti apa? Nah untuk area pengembangan itu kemarin seperti yang saya sampaikan ke Bu Ana ya waktu kita percakapan
Iya, Pra-observasi itu Bu Ana bahwasannya saya ingin mengembangkan anak itu mampu untuk menyampaikan apa yang sudah dipelajari Bu Ana. Jadi seperti itu. Nah, alhamdulillah juga ternyata anak-anak itu sudah mampu menyampaikan apa yang telah dipelajari melalui produk-produknya itu. Kemarin kan ada anak-anak yang membuat peta konsep, kemudian ada yang membuat pohon literasi, juga ada yang mungkin hanya menuliskan namun diselingi dengan beberapa hiasan-hiasan di hasil karyanya anak-anak itu. Jadi kan secara tidak langsung itu sudah ini Bu Ana, apa itu sudah tercapai sebenarnya apa yang ingin saya kembangkan, gitu, seperti itu. Baik, jadi untuk area pengembangannya secara garis besar sudah tercapai. Iya, sudah tercapai. Oke. Kira-kira pada saat pelaksanaan kemarin ada kendala atau hambatan yang paling dihadapi? Nah itu Bu Ana, terkait dengan kendala memang ternyata ada sesuatu yang tidak terpikirkan bagi saya. Ternyata itu menjadi sesuatu yang memberikan kendala bagi saya gitu loh. Iya. Seperti itu. Kalau area pengembangan kan menyampaikan tadi ya, menyampaikannya dengan melalui karya seperti peta konsep dan lain sebagainya itu ya. Dan ternyata ketika saya harapkan anak-anak untuk presentasi itu, nah ini yang jadi kendala adalah anak-anak itu istilahnya apa ya? Ojo-ojoan itu artinya kan jangan saya. Iya gitu Bu Ana, itu jangan saya kamu aja lah gitu. Itu nggak terpikirkan bagi saya. Oh ternyata anak-anak itu ketika diminta untuk menyampaikan melalui karya ataupun tulisan sudah mampu, namun ketika harus menyampaikan itu anak-anak masih berebut untuk tidak mau menyampaikan. Nah itu adalah salah satu kendala yang saya hadapi tuh Bu Ana. Mungkin Memang masih itu. kurang percaya diri. Ketika mau ngomong di depan kelas itu kayaknya anak-anak itu masih kurang percaya diri, mungkin takut penyampaiannya salah atau apa, mungkin seperti itu. Itu yang tidak terfikirkan bagi saya. Saya anggap kalau anak-anak bisa membuat terus juga mau mempresentasikannya, jadi kayak gitu Bu Ana. Iya. Baik Pak Hingga, boleh nggak nih saya mau menyampaikan hasil observasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak Hingga lakukan kemarin? Baik, monggo Bu Ana, mungkin dari hasil observasi itu juga saya menemukan sesuatu yang mungkin belum saya sadari Bu Ana ini. Monggo Bu Ana, nggak apa-apa. Jadi menurut saya pembelajaran yang Pak Hingga lakukan sudah baik, sudah sesuai dengan rencana di pembelajarannya. Kemudian pada pembelajaran diferensialnya juga sudah nampak ya untuk diferensiasi konten. Pak Hingga juga sudah menyediakan konten yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Jadi ada audio visual juga ya, kemudian ada poster itu yang Bapak tempelkan di dinding kelas. Kemudian pada saat proses pembelajaran juga sudah nampak untuk diferensiasinya, kemudian juga pembelajaran diferensiasi produknya juga sudah nampak. Jadi anak-anak sudah membuat hasil pembelajaran, produknya udah berbeda-beda ya, ada yang main mapping, kemudian ada yang membuat bagan informasi yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Siswa juga sudah mampu menyampaikan hasil informasi berdasarkan 5W1H. Iya. Kemudian seperti yang saya lihat kemarin pada saat observasi, saya juga sependapat nih dengan Pak Hingga. Jadi anak-anak pada saat presentasi masih malu-malu, masih berebut, nggak mau nih, saya nggak mau. Ya itu anak. Mungkin anak-anak mungkin masih kurang percaya diri, atau mungkin memang karena mereka belum terbiasa untuk melakukan presentasi di depan kelas. Seperti kelompok 1 kemarin juga malah disuruh presentasi masih diam, nggak ada yang mau maju ya. Iya benar-benar. Harus ditunjuk dulu. Mungkin ini kendala dari Pak Hingga. Mungkin kedepannya Pak Hingga ada tindak lanjut apa mengenai kendala yang sudah dihadapi ke depannya? Oke, mungkin untuk tindak lanjutnya Bu Ana ya, ini memang seperti yang disampaikan itu memang saya rasa anak-anak itu kurang pede ya Bu Ana ya, kurang percaya diri ketika harus ngomong. Jadi ketika anak-anak itu mengekspresikannya lewat karyanya itu saya rasa sudah bisa, namun ketika harus menyampaikan dengan omongan kepada mungkin harus presentasi di depan itu tadi Bu Ana ya, anak-anak itu sepertinya memang masih minder lah, malu. Rencana saya memang ada,
nanti saya merencanakan di suatu pembelajaran itu saya akan menggunakan sebuah metode yang saya rasa bisa untuk merangsang kemampuan anak untuk berani ngomong gitu loh, Mbak. Nah, setahu saya nanti metode yang bisa saya lakukan adalah metode talking stick, Pak. Metode talking stick itu karena dengan metode itu maka siapapun nanti yang pegang sticknya itu kan mau nggak mau, bisa nggak bisa kan harus menyampaikan apa yang menjadi pemikirannya gitu loh. Itu bisa saya terapkan di beberapa mata pelajaran lah mungkin Bu Ana. Nanti anak-anak kan kalau sudah terbiasa untuk ngomong ya, kemudian nanti kan seandainya anak-anak ada suatu waktu diminta untuk presentasi ke depan, kan harapan saya nantinya kalau sudah terbiasa kan jadi mau gitu loh, nggak itu lagi, nggak ojo-ojoan ya istilahnya ya, nggak ojo-ojoan, nggak majukan temennya, oh kamu aja nggak seperti itu sih. Ya semoga saja nanti dengan anak-anak terbiasa untuk ngomong itu anak-anak akan punya keberanian untuk mempresentasikan apa yang telah dibuatnya gitu Bu Ana. Baik, sepertinya ini metode yang akan dilakukan Pak Ingga ini menarik sekali nih. Talking stick itu seperti ini ya Pak ya, estafet begitu. Iya, seperti estafet, benar-benar. Baik. Mistik. Nah, dari rencananya Pak Ingga ini, kira-kira kapan nih rencana tindak lanjutnya ini akan diterapkan di kelas Pak Ingga? Sepertinya untuk rencana tidak lanjut itu kalau di minggu-minggu ini mungkin belum bisa menerapkan itu Bu Ana, karena masih ada beberapa kesibukan juga. Terus kemudian rencana saya sih akan saya terapkan di minggu-minggu depan insya Allah Bu Ana, karena saya harus mempersiapkan juga terkait dengan metodenya, kemudian bahan ajarnya juga kan saya harus menyiapkan itu. Makanya mungkin supaya bisa segera terlaksana juga di minggu depan akan saya lakukan tuh metode talking stick-nya itu Bu Ana. Baik Pak Ingga, dan rencana tindak lanjutnya ini keren sekali nih. Saya juga kepingin lagi ngobrol-ngobrol lagi nanti bagaimana hasil dari penerapan tindak lanjut yang Pak Ingga lakukan. Baik Pak Ingga, terima kasih sudah bersedia saya ajak ngobrol untuk percakapan pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan rencana Pak Ingga bisa terrealisasi dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan dan dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Pak Ingga, saya akhiri sampai di sini ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.